أيها الحاضرون الكرام، والبرنامج بعده هو موعظة الحسنة ودعاء الاختتام إلى الشيخ يحيى زين المعارف الحاج، فليتفضل مشكورا. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah dan doa penutup yang dalam hal ini kami haturkan kepada beliau Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif. Kepada beliau dihaturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi mahabbati Rasulillah. Fa salatullahi wa salamuhu ala Habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa syurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satirul uyubi isturil uyub. Ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana taubata qabla al maut wasyahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan As-Sayyidil Walid Al-Syekh Al-Murabbi Romo Yai Anwar, semoga Allah memanjangkan umur beliau. Hari ini beliau adalah barakatul risalah, barakatul lirboyo. Semoga memanjangkan umur beliau sehingga banyak kesempatan kepada kita untuk beristifadah dan meminta doa dari beliau. Dan semoga keberkahan beliau terus sambung kepada kita. Sebagai pecinta, semoga kita bisa istiqomah dalam mencintai. Sebagai murid, istiqomah dalam mengabdi dan berbakti. Dan juga wanita kuat, putri tercinta dari beliau. Saya sebut wanita kuat sebab lain dia daripada yang lain. Ibunya Aina. Semoga Allah menjaga beliau. Lirboyo. Kami ke Batam sana ada alumni Lirboyo jadi kiai. Kami Pekanbaru masuk ke pelosok ada pondok gede alumni Lirboyo. Ke Lampung kami kira orang Lampung, Bosojowo, Lirboyo, Permata. Ning Aina ingin mencoba. Dari Permata ini akan dibentuk lagi. Selama ini Lirboyo bisa membuat terobosan, bisa jadi macam-macam. Akan tapi keberadaan Nirasa ini adalah untuk mempermudah misi Lirboyo untuk bisa melestarikan Indonesia dengan pendidikan yang dihadirkan. Ini penting. Maka kami sering, kalau tadi Neng Aina gojlokan sama Romo Yasan, saya gojlok, Neng sudah berapa tahun? Risalah harus banyak ini. Wali santri pada di mana nih? Alumni kan banyak ini, masya Allah. Ini luar biasa. Maka dukung ini, saya semangat dukung. Karena di sana beliau semangatnya apa? Akidah yang harus kita jaga, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sana, wahai para wali santri, Anda tahu bahwasanya di sana ada orang buat sekolah seperti ini, tapi akidahnya tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Anda di mana? Mana Neng Aina yang lainnya?
Saya bangga dan dari hati saya ngomong. Ini penting. Adanya sekolah semacam ini. Makanya kami katakan beliau wanita kuat. Laki-laki udah kuat, tapi wanita kuat. Masya Allah. Malam hari ini, siang ini adalah perayaan Maulid Nabi. Sebetulnya kan itu kebiar. Tapi para wali santri ini bukan orang dalam kebimbangan. Saya ingin berprestasi dunia akhirat, gimana caraku? Hari ini hari yang harus ada sekolah semacam ini. Tidak kita pungkiri, Lirboyo terus berjaya dan akan berjaya dan tidak akan terkurangi Lirboyo insya Allah. Akan tapi model sekolah semacam ini menjawab sebagian orang yang selama ini tidak pernah kenal pondok pesantren. Di zaman rusak ini, godaan di luar yang luar biasa, para orang tua berpikir bagaimana anakku sukses jadi seorang ahli profesional apa, insinyur, dokter, tapi dia kenal Allah itu gimana caranya. Muncul risalah, jawaban untuk mereka. Ini jawaban dan harus Anda sadari. Makanya bersyukur kalau punya anak mau mondok di tempat semacam ini. Kalau Anda mungkin merindukan putra putri Anda jadi seorang dokter, lalu kalau urusan ijazah, di mana-mana pada ijazah. SMA 1, 2, 3, tetangga kita banyak ijazah. Akan tapi waktu Anda wahai waris santri membawa putra putri ke Anda, bukan urusan ijazah yang ada di hati Anda, Allah dan Rasulnya ada dalam hati Anda. Kalau bukan itu, Anda tidak akan memasukkan putra putri Anda ke arisalah. Yakin atau tidak? Yakin. Gak mungkin kalau bukan karena Allah dan Rasulnya Anda cari, Anda masukkan putra putri Anda ke arisalah. Lirboyo risalah. Tadi Gus Muhammad Hasan Mutawakil ngomong kalau alumni, saya bingung. Saya sebut juga, saya ngaku alumni, bukan ngaku. Jor-joran alumni saya juga. Itu dulu dong, satu frekuensi dulu dong. Biar sama dong. Kita tuh pernah mondok di sini. Namanya dan kalau saya ngaji hatam, biarpun Ramadanan. Mungkin kalau zamannya siapa? Sebelum kita ngomong Maulid Nabi, Gus, itu zamannya Gus Dia rawuh. Ditar zaman niku, Masya Allah. Saat derenge haji pas pokoke Gus Dia dereng haji niku kula mondok enten mriki. Sanad ilmu kula banyak dari Lirboyo. Kula belajar kitab Tanwirul Qulub hatam, kula ngaji hataman rame cuplikan ning ngarep jagung liwat mboten. Kula hataman ini. Tanwirul Qulub kalih Romo Yai Ali Shadiq. Hatam. Hikam Ibn Atul As-Sakandari kula mundut saking Romo Yai Ihsan Bakalan. Ngertos nggih? Hatam. Wis hataman. Jadi lek jor-joran sanad ilmu ya masih ora diakui, wis pokoke aku gadah sanad ilmu teng Lirboyo. Tenanan kula. Sampai sakniki kula gadah Masjid Hikam, buku sing kula damel bukune sing kula ngaji karo Romo Islam. Padha suwek tak plaster aja ilang. Kula pun mikir, wis tak museum nih, ini kenangan. Aja sampai tak wacane tambah rusak. Kenangan kula kalih Romo Yai Ihsan. Allah yarham. Pun satu frekuensi enak. Lha kula pengen ngene kok duwe anak nang kene ora syukur piye to jane iki. Maksud kula ngaten. Terima kasih kepada Allah, syukur putra-putri kita mau mondok di tempat ini. Dan anak-anakku para santri istimewa kalian. Mempertahankan akidah itu penting. Sekolah maju banyak, tapi ini yang penting lagunya Aina tadi. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah Maturidiyah, ini yang harus nomor satu kan, nggak boleh dibeli, nggak boleh ditukar. Dan Anda wahai para wali santri memondokkan putra putri Anda ke sini sebetulnya maulidan juga, sebetulnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kalau di pondok itu. Coba yang anaknya di luar, terlambat pulang saja gelisahnya Anda kayak apa? Ora iso mangan. Ayo, anaknya terlambat, kenal handphone. Di sini nggak usah dilarang, video callannya seberapa jam. Jadi nggak boleh terus neng, tapi setengah, tapi sekolah mulai langsung menengah rawan itu. Kayak ini santri harus itu kebanggaan. Ada peraturan tuh kebaikan untuk santri. Di luar masya Allah banyak anak pengennya dua handphone
pengen hubungan sama orang tuanya dikasih 2 kali telepon dengan yang lainnya lebih banyak ribuan kali. Peraturan pondok memang untuk kebaikan anak itu sendiri. Maka dari itu, wahai para wali santri, ini penting sekali. Jika Anda mendengar informasi yang negatif dari putra putri Anda, tolong jangan diabaikan begitu saja, juga jangan ditelan mentah-mentah. Akan bahan untuk Anda memajukan risalah. Jangan-jangan yang diomongkan anak saya benar sebuah kekurangan, aku wali santri mempunyai risalah, saya harus ikut menyempurnakan. Jangan protes langsung dicabut anaknya. Ini model wali santri apa? Sebab saya ngancem kepada Neng Aina, Neng, aku pengen, saya cinta dengan wali santri. Lirboyo itu potensi risalah, potensi besar. Alhamdulillah kalau bisa kali ke ini wali santri, wah kesempatan ini. Mungkin diseneni, sing ngrasa diseneni, ya sing gaene aneh-aneh. Sing apik-apik ora masa diseneni. Sebab ini penting, tradisi kepesantren itu harus dikembalikan. Tawadhu dengan guru, patuh kepada guru. Ini bukan kampus seperti di luar sana yang nggak ada hubungannya sanad ilmu, nggak ada. Sanad ilmu itu ilmu ada, rohnya ada, sampai sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Risalah akan berkembang, dan bersama berkembangnya risalah, jadilah Anda pejuang-pejuang di dalamnya. Tadi yang kami sampaikan, tanpa Anda sadari, sesuatu yang Anda cari amat besar, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka perayaan Maulid Nabi termasuk tradisi istimewa untuk mengukuhkan kembali kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sudah anak kata di dalam pondok, setiap hari diajarkan bagaimana mencintai Rasulullah. Ini hanya gebiar saja yang dilakukan di luar. Kenal Nabi kok setahun sekali, sedikit banget. Setiap hari di sini lihat ada sirah nabawiyah, solawatan segala macam, dikit-dikit dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk wali santri sampai di sini. Hanya setelah itu maulid saya hanya kasih 10 menit nanti. Cerita maulid Nabi 10 menit pungkasan. Akan tapi kami rindu. Anda jangan kalah, ini fastabiqul khairat ini. Semua barangkali sampaikan, hei alumni mungkin dengar suara ini, Anda di mana? Tradisi kita adalah tidak akan lupa dengan guru. Keberkahan ilmu adalah di saat kita sambung dengan guru. Anda harus tahu, wahai para wali santri dan anak-anakku yang soleh solehah, kalian datang ke sini untuk sambung dengan guru. Setelah sambung, jangan kalian putus karena kalian sudah merasa sukses. Banyak di antara santri-santri yang kasihan, dia baru dikasihani. Kalau sudah mulai sukses lupa dengan gurunya, pasti dia bukan santri yang serius. Nggak boleh. Keberkahan itu dari situ. Kalau guru dari dulu selalu menginginkan anaknya lebih besar dari dia, guru selalu menginginkan muridnya lebih hebat dari beliau, itu guru. Tapi ketahuilah, murid harus sadar, sebesar apapun kita tidak akan besar kecuali melalui beliau. Itu loh. Maka sambung guru itu penting. Wahai para wali santri, dimanapun putra putri Anda berada, sukses dengan kesuksesannya, ingatkan, jangan lupa dengan tempat kita belajar. Karena apa? Di balik ini ada keberkahan yang luar biasa. Allah berikan keberkahan. Jadi mondok bukan hanya 6 tahun, akan tapi sepanjang hidup kita mondok. Di saat jasad kita sudah tidak mondok, hati jangan sampai juga kita cabut dari risalah. Seharusnya begitu, itu tradisi mondok yang sesungguhnya. Maksudnya kembalikan kepada niat Anda dulu, ingin menyambungkan putra putri Anda ke tempat ini. Jangan setelah keluar lalu Anda putus juga. Anda putus, ini adalah kerugian bagi Anda. Alhamdulillah, bersyukur punya putra putri mondok. Anda bisa bandingkan dengan putra yang satunya lagi yang enggak mondok, rang-reng pakai sepeda motor, pakai mobil, pulang lambat macam-macam. Wah, aduh, tapi ini di pondok, masya Allah. Dan anak-anakku santri yang soleh, solehah. Nasihat singkat sebelum maulidan. Kalian juga harus bersyukur, wahai anakku. Kalau masalah kegelisahan di hatimu, merasa tidak nyaman di pondok, itu adalah dohir, bukan dari hati kecilmu. Dohirnya dohir, tidak nyaman, tapi karena dohir. Tapi hati kecilmu pasti senang di pondok. Hawa nafsu dari pandangan di luar, ini dohir itu maksudnya pengaruh dari luar.
Jadi anak-anakku semuanya, siapapun kalian yang masih gelisah di pondok, belum kerasan di pondok, istighfar yang banyak wahai anak-anakku semuanya. Jangan-jangan kalian mau diculik oleh setan dan kalian menyambut. Kalau ada yang gelisah, istighfar yang banyak dan banyak sholat kepada Nabi, lalu mohon kepada Allah, ya Allah kuatkan kami di tempat ini, ya Allah berikan kesenangan, terus minta setiap malam seperti itu. Kemudian kalian sadari ini tempat mulia, ini taman surga untuk keselamatanmu, maka perlahan demi perlahan kalian akan senang di tempat ini. Adapun kalau pengen pulang itu wajar. Saya mondok bertahun-tahun ditelepon masih nangis, itu bukan berarti kita langsung pengen keluar. Rasa cinta kepada orang tua itu wajar. Maka para wali santri itu jangan cengeng juga. Anak nangis itu alhamdulillah nangis daripada anaknya nggak mau ketemu bapaknya. Ayo. Cuman kadang-kadang ibu baper dipikir nggak kerasan, enggak. Dan ingat, santri biasanya ngomongnya sedikit berlebihan karena manja dengan ibunya. Misalnya apa? Hani, tadi tidak dapat makan siang misalnya. Orang tua di rumah dipikir setiap hari nggak dapat makan siang, padahal gara-gara dia tidur telat kehabisan misalnya itu. Yang salah dia. Cuma namanya anak itu kalau lapar itu biasanya pengen dibela oleh orang tua. Maka tadi waidah, tolong ini pegangi. Jika ada laporan dari anak, jangan juga diabaikan begitu saja. Anda dengar tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi bahan koreksi. Barangkali itu betul, gimana cara membenainya? Ini orang untung beruntung semuanya ini, para wali santri ini. Masya Allah, semoga istiqomah ya. Anaknya sukses. Kalau perlu tidak tahu tahun berapa, semoga panjang umur semuanya. Presiden dari Arisalah juga sah. Ya sah saja tuh. Presidennya khusyuk, solawatan, ngajinya Masya Allah. Ya bisa dong. Memang Arisalah dihadirkan untuk itu, untuk menyambut, untuk melestarikan semesta dengan bermacam-macam profesi. Dasarnya punya iman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anak-anakku semuanya, kalian harus berbangga. Kalian menjadi wasiatnya Rasulullah. Kami selalu ingatkan suatu ketika Nabi bersabda, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu lahum marhaban marhaban bi wasiati Rasulillah." Jika telah datang kepadamu penuntut ilmu, maka sambutlah mereka ahlan wa sahlan, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Hei para santri, kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Apakah kalian tidak bangga menjadi wasiatnya Rasulullah? Dan jangan kalian mau diculik oleh syaitan. Kalian harus terus hadirkan hatimu seperti kau hadirkan jasadmu di tempat ini. Baik, kembali kepada masalah maulid Nabi. Ini semua adalah untuk menuju ke Rasulullah. Sampai kita derajat punya pangkat mencintai Rasulullah yang sesungguhnya. Sedikit ada yang azan? Saya mau azan. Pengen dengar suara kami, azan singkat. Azan dulu, biar setelah azan kita boleh ngomong. Kiblatnya mana lupa? Kiblat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, pungkasan koreksi kepada apa yang selama ini kita lakukan. Kita sering ngaku-ngaku cinta kepada Nabi. Ngaku. Sehingga karena kita mengaku merasa punya, nggak pernah mencoba mencermati benarkah saya ini mencintai Nabi. Sebab cinta itu memang di dalam hati, tapi ada pengaruhnya dalam anggota tubuh kita. Jika kita kembali kepada sejarah sahabat Nabi, bagaimana sahabat Nabi, ada satu riwayat hadis sahih
Dalam hadis sahih, ma tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Sahabat Nabi itu, kalau Nabi membuang dahak, tidak ada Nabi membuang dahak kecuali disambut oleh sahabat Nabi dengan salah satu sahabat Nabi menyambut dengan telapaknya lalu diusapkan di wajahnya. Dahak. Kalau sudah bicara dahaknya Rasulullah, jangan disamakan dengan dahak kita yang menjijikkan. Dahak Nabi manusia suci, tapi direbut oleh sahabat Nabi, diusapkan di wajahnya. Apa yang menjadikan mereka melakukan itu semua? Karena ada cinta di dalam hati. Cinta itu ada tanda dalam zahirnya, bukan sekedar mengaku-ngaku. Ya, kita selama ini mengaku-ngaku. Kalau urusan spanduk, saya nulis I love Rasulullah di rumah, 1000 fotokopi saya tempelin bisa. Semua kaosnya dipesan adalah I love Rasulullah. Tapi hakikatnya bukan itu. Sudahkah kita terlihat dalam perilaku zahir kita kalau ini menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kadu ayaktatilu fi wudu'ihi, mereka berebut sampai kayak mau bunuh-bunuhan untuk mengambil percikan air wuduknya Rasulullah. Rambut dipotong, berebut sahabat Nabi dengan tujuan agar rambut bisa diambil dan agar rambut tidak jatuh ke bumi lalu diinjak oleh sahabat Nabi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi di saat mencintai. Lalu bagaimana bukti kita mencintai Rasulullah? Nabi sudah wafat. Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi untuk menunjukkan bukti cinta kita sangat mudah. Nabi sudah wafat, tapi umat Nabi masih ada. Umat Nabi masih ada. Lalu bagaimana kita dengan umat Nabi? Umat Nabi yang dia adalah kadang seorang ayah dan ibu. Bagaimana wahai anak urusanmu dengan ayah ibundamu? Yang katanya dirimu mencintai Nabi, lalu kenapa engkau mengangkat suara kepada ibundamu? Kenapa kau tidak peduli dengan sakit ibundamu? Kenapa kau ngomong kasar dengan ayah ibundamu? Ada umat Nabi ibunda, ayahanda. Ada umat Nabi yang dia adalah seorang istri. Kenapa begitu kejam dirimu, hai kaum pria? Kau pukul istrimu yang telah melahirkan 5 anakmu. Apakah kau tidak sadar kalau itu adalah umat Nabi Muhammad? Mana cintamu kepada Nabi? Mana cinta yang kau aku selama ini kepada Rasulullah? Yang Nabi mengatakan harus kita berkasih sayang kepada wanita dalam akhir kehidupan beliau. Wasiatnya di samping sholat, beliau wasiat an-nisa, 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 wanita, jaga dia. Hei wanita yang katanya mencintai Nabi, bagaimana anda bisa berani bertolak pinggang di hadapan suamimu, mengangkat suara dan seterusnya? Kita perlu bukti cinta, bukan sekedar mengaku-ngaku. Nabi itu mahal, jangan sampai kita menjual Nabi hanya untuk kepentingan pribadi kita. Kalau kita buat majelis judulnya pembenci Nabi, nggak ada satu orang pun yang datang. Tapi kalau majelis kita atas nama Nabi Muhammad, ribuan orang datang karena Nabi mahal. Tapi pun demikian, jangan dijual Nabi. Alangkah banyaknya orang mengendarai Nabi Muhammad bukan untuk sampai membawa Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah, tapi mengendarai Nabi Muhammad untuk hawa nafsunya. Gelar Nabi untuk dipakai untuk mencari kepentingan pribadinya. Ngaku cinta tapi tidak cinta. Ini adalah pengakuan. Maka kita perlu ada kesadaran, benarkah kita mencintai Rasulullah? Perlu bukti. Bagaimana kita bisa melihat di setiap umat ini ada Nabi Muhammadnya, ada Rasulullahnya. Sehingga kita tidak akan berani menggunjing dia, merendahkan dia. Nggak akan bisa merendahkan. Susah bermaksiat kalau memang kemaksiatan iya, kita manusia bisa melakukan kesalahan. Kalau kita tidak salah jadi malaikat. Kita semua bukan malaikat, akan tapi bisa bersalah dan bisa bersalah. Akan tapi di saat seorang hamba yang kenal Nabi, di saat bersalah ada penyesalan. Bukan sekedar dia takut api neraka, ya ia takut api neraka, tapi ternyata dia takut kalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Pernahkah kita merasakan semacam itu? Apakah kita hanya ingin merasa dekat dengan Nabi di dunia saja, di lisan kita? Sudahkah kita merasakan kerinduan bahasanya kita ingin bersanding dengan Nabi Muhammad nanti di surga? Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad. Kita begitu mudah melakukan kemaksiatan.
Tidak usah nengok sana sini, akan tapi aku dan aku memang kita bisa bersalah, akan tapi sebaik orang bersalah segera menyadari kesalahannya. Dan di antara cara para kekasih Allah untuk mengurangi kemaksiatannya agar selalu ingat Nabi. Kalau sudah Nabi ada di hatinya, maka ketahuilah seorang hamba susah melakukan kemaksiatan. Kalaupun dia kepleset, mudah menyadari. Setelah menyadari, menyesal, setelah menyesal, tobat, habis dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah, oleh lisan baginda Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tapi yang repot sudah bersalah merasa benar dan tidak merasa bersalah. Ada dosa yang sangat dosa adalah dosanya orang dosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Repot, gak bisa tobat. Tapi pecinta Nabi bisa bersalah, tapi ada penyesalan karena dia takut tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Aku zalim kepada suamiku, apakah Nabi akan melihatku? Aku zalim kepada istriku, aku zalim kepada anakku, telah salah menyekolahkan anakku. Tapi Anda tidak zalim, anak Anda benar sekolahnya. Tapi ada orang yang tidak sadar, dia mungkin ahli sujud, ahli umrah, ahli ibadah, tapi dia lupa anaknya belajar di mana. Anaknya yang akan menuntut, ya Allah turunkan dia, ya Allah jangan boleh dia masuk ke surga, karena dia sibuk ibadah dengan dirinya sendiri. Tapi aku dibiarkan sekolah di tempat yang salah, ya, biar semakin yakin kalau mondokkan anak itu benar. Anak bisa menyeret kita ke neraka, hati-hati. Dan mungkin yang mendengar suara ini yang anaknya di mana-mana, tidak ada terlambat selagi Anda sadar. Masih ada waktu esok hari untuk menghantarkan anak kita. Kalau tadi disebutkan anak kita boleh seorang jenderal yang ahli sujud, seorang dokter ahli sujud, seorang rektor ahli sujud, seorang presiden ahli sujud, bisa. Disinilah tempatnya untuk mencetak. Sambungkan dengan Nabi, jangan hanya sekedar begitu saja kita sekolahkan, kita besar, kita biaya besar. Akan tapi ternyata mereka tidak kenal Nabi Muhammad. Rugi Anda sendiri yang rugi sebelum anak itu. Sambungkan. Maka kezaliman itu macam-macam. Jangan dia itu mukul anak saja, enggak. Salah menyekolahkan bentuk kezaliman halus yang kadang tidak dirasa oleh orang tua. Makanya tadi kami sampaikan, waktu Anda memilih anakkan pondok ini iman dan cinta Nabi itu. Biarpun enggak diungkapkan oleh lisan Anda tidak ngomong, tapi kenapa Anda pilih? Yaitu cinta Nabi. Itu yang harus Anda uri-uri. Anda jaga itu. Sambungkan anak Anda dengan Nabi. Saya tidak mau zalim kepada anak saya. Yang terlanjur salah Anda menangis, ya Allah mohon ampun kepadamu, aku telah menyekolahkan anakku di tempat yang salah. Nangis. Kalau salah sih biasa, namanya manusia, tapi yang penting bagaimana menyadari kesalahan. Dan kalau sudah kuat cinta di dalam hati kepada Rasulullah, susah melakukan kemaksiatan, susah dengan serius. Pasti harga mati itu. Susah melanggar dan mudah mengikuti, kan begitu. Kaidah cinta kan begitu. Kaidah cinta itu kalau sudah mencintai akan mudah mengikuti. Tapi tidak semua yang mengikuti mencintai, enggak. Siapa bilang mengikuti pasti mencintai? Enggak. Orang bisa mengikuti itu bukan mencintai. Seorang bawahan ikut patuh sama bosnya, ditanya, kok kamu patuh banget dengan bos, memang kamu cinta? Apaan cinta-cinta? Jadi yang mengikuti belum tentu cinta. Tapi kalau orang mencintai pasti akan mengikuti. Bahkan di saat ada kekurangan dalam mengikuti, ada penyesalan. Sederhana wahai anak-anakku, kita membiasakan dengan Nabi, tanda cinta. Anda kalau mencinta Nabi, Anda tidak akan bisa minum dengan tangan kiri Anda. Biarpun ini adalah bukan urusan kewajiban. Karena apa? Anda dengan Nabi. Kalau sudah cinta itu kaidahnya apa? Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Lalu Nabi di mana? Anda ngaku cinta kepada Nabi, taunya glek pakai tangan kiri, pakai tangan kanan minum. Dan apakah yang sudah minum dengan tangan kanan jaminan dia cinta Nabi? Oh belum. Karena saya melihat di tempat di Ngujang sana, monyet juga bisa makan dengan tangan kanan. Apa yang membedakan antara monyet dengan kita sama-sama makan dengan tangan kanannya? Yang membedakan adalah hadirnya Nabi di saat kita melakukan ini. Saya minum, ikut Nabi. Allah, itulah anak-anak Anda semuanya. Itulah anak-anak kita. Dengan Nabi, urusan makan dengan Nabi, minum dengan Nabi. Kita sering lupa dengan Rasulullah. Padahal kalau kita menghidupkan sunnah Nabi dalam kesehari-harian kita, sehari berapa sunnah yang bisa kita hidupkan dan selalu menjadikan kita ingat Nabi. Kita ke toilet. Kalau ke toilet disunahkan mendahulukan kaki
kiri dulu, yakin. Kaki guru sunnah. Pertanyaannya kepada semuanya, tadi pagi waktu Anda ke toilet, mana yang Anda dahulukan, kaki kanan dulu atau kaki kiri? Ntar dulu atau nggak ingat? Oh itu ya, inilah yang saya maafkan. Kita belum biasakan dengan Nabi Muhammad. Bahkan para solehin mengatakan, jika ternyata engkau terlanjur memasukkan kaki kananmu ke toilet, tarik kembali untuk ngejek setan agar sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika Anda ternyata, semoga tangan Anda sehat semuanya. Jika ada, saya ngasih contoh saja, takut saya. Jika ada orang tangan kanannya sakit gak bisa dipakai untuk minum, kemudian dia meminum dengan tangan kirinya, minumlah dengan tangan kiri sambil mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun kepadamu, aku belum bisa ngikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Nyadar itu yang penting. Sederhana saja, yuk kita dengan Nabi yang sederhana. Karena itu semua buah dari pancaran di dalam hati. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, ya namanya manusia salah, kita melihat haram, melihat ini, tapi setelah itu ada penyesalan dan penyesalan. Ini kunci. Kembalilah Anda ke rumah masing-masing. Masuk rumah, mendahulukan kaki kanan dengan mengucapkan salam. Lagi makan anak kita mengingatkan Nabi itu penting. Seorang ibu yang baik selalu mengajari anaknya. Ada orang tuh biarkan anaknya makan dengan tangan kanan dan kiri, tapi ibu yang sadar, tiba-tiba anaknya pakai tangan kiri, diingatkan, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus sayang, bagus pakai tangan kanan, begitu kan? Betul. Cuman saya pengen tanya, siapa di antara ibu-ibu yang solehah yang menyaksikan ini acara, yang di saat anaknya makan dengan tangan kirinya lalu berkata dengan lembut begini, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan, seperti begitu atau belum? Belum juga. Lalu bagaimana kita dengan Rasulullah? Jadi permasalahan kita adalah bukan kita tidak kenal Nabi, bukan tidak kenal Nabi, tapi kita sering lupa Nabi. Mari kita berusaha terus untuk sadar atas kesalahan kita. Sampai kalau sudah cinta tertanam di dalam hati, seperti kisah yang akan kami hadirkan sebagai penutup. Untuk anak-anak muda, di hari ini, di zaman ini, kisah ini perlu kami angkat. Kisah seorang sahabat Nabi yang usianya usia seperti anak kita yang masuk SMP. Tha'labah bin Abdurrahman. Ini bukan Abu Tha'labah. Sebagai penutup, Tha'labah bin Abdurrahman bukan Abu Tha'labah yang pernah Anda kisah cerita tentang Tha'labah jadi kaya lalu tidak kenal Nabi lagi. Tha'labah bin Abdurrahman adalah seorang anak muda yang usia 14-15 tahun, persis seperti anak kita di SMP. Cuman dia sangat mencintai Rasulullah. Begitu cintanya kepada Nabi, kalau tidur di masjid Nabi, di masjid itu pasti ke sebuah tempat yang menghadap ke pintu yang Nabi bakal keluar. Kalau anak kecil itu biasanya duluan lihat siapa gitu loh. Aku lihat duluan, aku dulu saking senangnya dengan Nabi. Sampai kalau dia berjalan itu, kalau berjalan tuh dilihat mukanya senyum. Sejatinya kenapa kalau berjalan kok senyum begitu? Karena apa? Dia selalu mengingat Nabi, makanya senyum terus. Makanya kalau mukanya cemberut, jangan-jangan Anda ingat jin atau iblis. Makanya sifat mulia apa ciri khas Nabi yang istimewa adalah basam. Dengan wajah selalu senyum. Kalau Tha'labah bin Abdurrahman senyum karena apa? Coba kalau lagi seorang suami lagi gandrung sama istrinya, lagi sangat mencintai, kemana-mana senyum. Senyum sendiri ya. Lagi beli kopi, senyum sendiri. Karena apa? Kopi untuk istri yang tercinta telah mengandung anaknya yang ke-13. Oh, misalnya, saking senangnya, senyum-senyum. Begitu juga Tha'labah bin Abdurrahman di saat berjalan dengan senyum. Dan kalau disuruh Nabi itu buru-buru. Kalau disuruh itu cepat-cepat. Kayak orang buru-buru ditanya, Tha'labah kenapa kamu buru-buru? Sebab aku disuruh Rasulullah. Dan setelah aku selesaikan tugasku, aku tidak mau lama-lama meninggalkan wajah Rasulullah. Aku ingin segera kembali melihat wajah Rasulullah. Subhanallah. Itu Tha'labah bin Abdurrahman. Suatu ketika, ini awal kisah terjadi. Tha'labah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah untuk hajat baginda Nabi. Keluar perkampungan kota Madinah. Tha'labah berjalan. Kota Madinah bukan seperti saat ini yang dikelilingi dengan hotel megah. Tapi masih rumah-rumah perkampungan yang sangat sederhana. Atapnya dengan pelepah korma dan yang lainnya, pintunya pun adalah pintu dengan kayu yang bisa ditegakkan. Rumah pun kadang ditutup dengan kain yang jika ada angin menerpa tersingkaplah itu kain. Suatu ketika Tha'labah bin Abdurrahman melewati satu rumah. Tiba-tiba angin bertiup menggerakkan pintu.
Setelah pintu terbuka, di balik pintu ada tempat yang bisa digunakan untuk mandi, kamar mandi sederhana sekali yang ditutup dengan kain. Kamar mandi ditutup dengan kain, pintu terbuka, hembusan angin menerpa kain, tersingkaplah itu kain. Di situ ada wanita yang mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat begitu langsung membuang mukanya. Di saat membuang muka langsung menangis dia. Kebayang di matanya Rasulullah. Padahal dia melihat tidak sengaja. Cuman karena begitu dalamnya cinta kepada Nabi, dia melihat itu langsung menangis dia. Allah, kenapa mataku melihat itu? Nabi pasti tahu. Ada wahyu turun nanti aku malu dengan Nabi. Saking nangisnya anak kecil nggak punya solusi. Yang penting takut dengan Nabi, nggak mau pulang. Takut dengan Nabi, pergi. Nggak tahu pergi kemana. Nabi menunggu. Di waktu sholat pertama dinanti tidak ada, sholat kedua tidak ada, sholat ketiga tidak ada. Akhirnya Nabi menyuruh, ya Umar dan ya Salman, cari itu Tha'labah, di mana dia? Dicari di kampung, tidak ada. Hari berikutnya dicari, tidak ada. Nabi mendapatkan pesan, cari seperti dia adalah di antara dua bukit sana, kau cari ke sana. Sayyidina Umar bersama Sayyidina Salman Al-Farisi pergi ke tempat tersebut setelah beberapa hari. Setiap melihat ada gerakan-gerakan, karena gerakan itu kalau dari jauh itu adalah domba biasanya, gerombolan kambing dengan pengembalanya. Kelihatan dari bukit itu kayak daun bergerak begitu. Akhirnya itu ada orang, barangkali dia. Didekati, oh bukan. Didekati bukan. Akhirnya bertanyalah Umar, Sayyidina Umar, wahai pengembala kambing, apakah kamu melihat ada anak kecil ada di sini? Dijawab oleh pengembala kambing, banyak, ini kampung. Oh bukan. Ada anak kecil asing bagimu. Maksudnya bagaimana? Ada ciri-cirinya? Ada. Cirinya anak itu kalau berjalan dengan senyum. Dengan senyum kalau berjalan, nggak pernah meninggalkan senyum. Gayanya riang. Kata pengembala kambing, aku tidak melihat anak semacam itu. Aku pernah melihat. Bahkan saya kira dia orang sini, tapi bukan senyum, dia cengeng, nangis terus. Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman, bukan. Tha'labah orangnya riang, nggak mungkin suka menangis, dibiarkan. Cuman setelah beberapa menit, ya mungkin juga dia. Karena di tempat ini lalu dia nangis, yuk kita lihat. Di mana Pak adanya? Di sana. Rupanya ke tempat lain, di tempat memang itu ada pengembala juga. Dan pokoknya intinya penggembala yang beritahu, iya tempatnya ada di sana. Oh ya. Lalu Sayyidina Umar mau naik. Pak, jangan naik. Dia itu kasihan, sepertinya orang takut, anak takut kepada orang. Setiap ada orang mendekat, dia lari ke atas. Lalu bagaimana aku bisa melihat dia? Kamu tunggu di sini. Setiap menjelang maghrib dia turun, kemudian mendekat kepadaku, dia minta susu. Aku beri susu, setelah kenyang dia lari ke atas. Kau sembunyi, dia takut dengan manusia. Coba. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman sembunyi di balik batu. Betul, menjelang maghrib ada anak kecil turun. Yang dengan tetesan air mata, sendu. Setelah itu mendekat, nggak pakai omongan. Setelah dikasih susu langsung minum, naik ke atas. Mau naik ke atas. Sayyidina Umar sama Sayyidina Salman yang melihat anak itu betul sangat mengenali. Lalu diseru, dipanggil, ya Tha'labah. Kaget dia. Siapa kau? Siapa? Aku Umar, aku Salman. Ya Umar, apakah ada wahyu turun bercerita tentang aku? Ketakutan dia, tambah lari kayak. Apakah ada wahyu turun? Oh tidak. Kenapa kau mencari aku? Apakah disuruh Rasulullah? Karena aku begini. Tidak. Aku disuruh Rasul untuk mencarimu saja. Apakah? Ketakutan dia, dikejar, lari, dia tangkap. Dia pegang, kau harus pulang. Rasulullah mencarimu. Tidak, aku malu. Aku tidak mau melihat Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah. Kenapa? Aku melakukan sesuatu yang tidak pantas. Pasti Rasulullah murka pada apa? Aku malu bercerita. Enggak mau, dibawa dipaksa, dinaikkan di atas kendaraan kudanya, dibawa pulang itu Tha'labah. Di perjalanan itu rupanya sakit ya, karena sudah beberapa hari makannya hanya susu saja. Lemes, semakin lemes mau dibawa ke Rasulullah, nggak bisa. Akhirnya apa? Pendapat dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman, dikembalikan dulu ke rumah ibunya. Pun dia nggak akan bisa lari karena sakit. Ditaruh di ibunya, dipulangkan kepada ibundanya, lalu lapor, ya Rasulullah, Tha'labah sudah ketemu. Mana dia? Ada di rumahnya. Kenapa tidak kau bawa sini? Sakit ya Rasulullah. Apakah aku bawa ke sini sekarang ya Rasulullah? Tidak. Biar aku yang datang ke sana. Allah.
Gara-gara cinta kepada Nabi, Nabi mencarinya. Begitulah kalau kita cinta serius, Nabi akan mencari kita di alam barzah, di padang mahsyar, di siratal mustaqim. Kalau kita serius cinta dengan Nabi, Tha'labah cari di dunia. Nyuruh orang yang dicintai untuk mencari Tha'labah. Cari sampai ketemu. Dan setelah Tha'labah sakit bukan dibawa kepada Nabi, Nabi yang datang kepada Tha'labah. Diketuk pintu. Ibunya bertanya siapa? Rasulullah. Tha'labah berkata, jangan, aku takut dengan Rasulullah. Mukanya ditaruh ke bumi, nggak mau ngeliat Rasulullah. Ketakutan, didekati Nabi, ya Tha'labah, assalamualaikum ya Tha'labah. Tha'labah tidak menjawab. Pelan menjawabnya, waalaikumsalam ya Rasulullah. Didekati, mengelak. Lalu dibalik Rasulullah, ditumpangkan kepala Tha'labah di pangkuan suci Rasulullah. Oh, indahnya kalau seandainya kita bisa berbaring di pangkuan suci baginda Nabi. Bayangkan anda ini. Tha'labah ditumpangkan di pahanya Rasulullah. Rupanya saat ditumpangkan di paha Rasulullah, nurunkan sendiri kepalanya, dijatuhkan. Tidak pantas kepala yang menyimpan mata kotor untuk di pangkuan Rasulullah. Allah merasa bersalah. Tidak pantas mata kotor, kepala yang menyimpan mata kotor berada di pangkuan Rasulullah. Turun, diangkat lagi. Lalu dia bertanya, ya Tha'labah, kau cerita kepadaku, apa yang terjadi denganmu? Sambil tersendat-sendat bercerita, ya Rasulullah, saat engkau menyuruhku, aku melewati rumah di perkampungan kota Madinah. Terus kemudian ada angin bertiup, membuka pintu. Kemudian angin bertiup kepada kain di balik pintu. Lalu kain tersingkap, ya Rasulullah. Sambil menangis, lalu menangis. Kenapa Tha'labah? Ada apa? Lalu di balik kelambu ada wanita mandi dan aku melihat, ya Rasulullah, aku banyak dosa, aku kotor. Mata ini tidak pantas melihatmu, ya Rasulullah. Ya Tha'labah, ya Tha'labah. Baik, setelah itu apa yang kau inginkan? Aku ingin diampuni oleh Allah. Kau diampuni oleh Allah, Tha'labah. Kau pengen apa lagi, Tha'labah? Benar Rasulullah, aku diampuni, kau diampuni. Dan memang bukan sebuah dosa karena tidak sengaja. Lalu kau minta apa lagi, ya Tha'labah? Aku tidak ingin kau tinggalkan, ya Rasulullah. Suaranya paruh. Kau tidak akan aku tinggal, ya Tha'labah. Kemudian setelah itu Tha'labah berkata, ya Rasulullah, aku merasakan ada sesuatu di badanku. Apa itu, Tha'labah? Seperti ada semut yang merayap di antara kulit dengan dagingku. Tha'labah, artinya ajalmu sudah dekat, itu nyawamu ditarik. Ucapkan kalimat la ilallah, ditalkin oleh Nabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengikuti ucapan Nabi. Dan setelah selesai mengucapkan kalimat thayyibah, terdiam Tha'labah, dan Nabi SAW di paha suci beliau merasakan beban kepala Tha'labah, tanda kalau Tha'labah sudah wafat. Ditutup matanya oleh Rasulullah. Setelah itu dimandikan oleh Rasulullah, dikafani oleh Rasulullah, dihantarkan jenazahnya oleh Rasulullah. Bahkan di saat mengantarkan jenazah, Sayyidina Umar ikut, Sayyidina Abu Bakar ikut. Akan tapi Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi itu aneh, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti itu, jinjit, dan seolah-olah ada yang mendorong sana sini. Ya Rasulullah, kenapa kau berjalan seperti itu? Ya Abu Bakar, aku melihat malaikat turun ke tempat ini sehingga memenuhi tempat ini hingga aku hampir tidak bisa berjalan untuk mengiring jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman. Allah, buah apa itu? Buah cinta kepada Nabi. Kita akan dicari Nabi. Bagaimana penyesal? Itu tanda cinta serius. Hanya begitu, lihat, gak sengaja. Ternyata dia takut ditinggal Nabi. Lalu bagaimana di zaman ini, setiap saat mata kita ini loh, hari ini kita diuji dengan pandangan-pandangan kotor. Di handphone kita, di laptop kita. Kita harus jujur dengan diri kita, dengan Allah. Bukan saja kita soleh di luar, di kamar tidak karu-karuan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita perlu belajar serius. Ayo dengan Rasulullah. Maka kita perlu bukti, kami sampaikan, kita perlu bukti bahwa kita mencintai Nabi. Kalau kita melihat sesuatu yang melintas di handphone kita yang tidak baik, langsung ingin Rasul, salawat ditutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itulah nanti anak-anak anda yang kenal Rasulullah.
Kemaksiatan tidak perlu dilarang karena mereka merasa menyesal sendiri. Dan kita pun juga harus memulai seperti itu. Jangan banyak ngaku. Kita perlu bukti. Bagaimana bisa kita melakukan kesalahan? Satu kesalahan adalah hijab antara kita dengan Rasulullah. Kalau tidak segera kita hancurkan dengan penyesalan dan tobat, maka terus ada hijab antara kita dengan Rasulullah. Ini kami anggap kisah yang sangat tepat di hari ini. Di hari orang bebas dengan media sosial, internet, segala macam. Semoga kecintaan yang Allah berikan kepada Tha'labah diberikan kepada kita. Yang memberi cinta Allah, Tuhannya Tha'labah sama Tuhan kita. Nabinya Tha'labah sama Nabi kita. Allah Maha Kuasa memberikan Tha'labah cinta. Tentu Allah Maha Kuasa memberikan kita cinta. Maka mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami berdoa ini kesempatan. Apa? Saya punya unek-unek yang banyak. Ada beliau Sayyidil Walid Romoyai yang mengamini, nanti khitamnya, pungkasan doanya tetap di beliau. Saya punya angan-angan. Kalau saya doa sendiri kadang-kadang dengan banyak dosa saya itu kadang susah. Maka mumpung sama orang banyak ini, saya punya keinginan banyak ini, diamini, dikabul nanti, dan pungkasannya adalah tetap dari beliau. Ini hanya muqaddimah doa. Jangan dianggap doa serius, tapi doa sebetulnya karena hajat saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahidat yang maha kasih, wahidat yang maha kasih, maha kuasa, maha pengampun. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, itu anak-anak kami ya Allah sedang belajar di tempat mulia ini. Tambahkan ya Allah ketenangan di batin mereka. Berikan kepuasan di saat mereka berada di tempat mulia. Dan jadikan kami semua sebagai wali santri yang kau mudahkan dalam segala urusan kami, lahir batin, dunia akhirat ya Allah. Jadikan kebanggaan kami di saat anak-anak kami berada di tempat mulia ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jika engkau telah memudahkan kami dalam mendidik anak kami, tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah. Jadikan anak kami pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kami anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk berkhidmah untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengabdi untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami ya Allah dalam menjalin silaturahmi ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami ya Allah dari berebut waris ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang masih berebut waris dengan saudaranya, kami mohon ya Allah, mereka menjadi ahli neraka yang berjalan di atas bumi ya Allah. Perebut waris adalah melakukan dosa-dosa besar ya Allah di hadapan-Mu. Maka kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan mereka setelah ini mudah mengembalikan kepada yang berhak ya Allah. Dan jadikan mereka dengan saudaranya saling mencintai karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan, sehat walafiat, dan berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi, berbakti kepada mereka ya Allah. Itu orang tua kami ya Allah, yang kadang kami kurang peduli ya Allah. Ya Allah, mata kabur, kulit keriput, rambut memutih, tubuh membungkuk, jalan tertatih-tatih, kadang kami masih membentaknya ya Allah. Kami mohon boleh saat ini lembutkan hati kami ya Allah. Mudahkan kami mengabdi kepada orang tua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah.
Berikan kepada anak kami kesuksesan dunia akhirat ya Allah. Pelestari semesta ini ya Allah. Menerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Yang punya hajat untuk menikah ya Allah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, lestarikan pesantren ini, Al-Lirboyo, Al-Risalah ya Allah, pesantren Risalah dan semua pesantren-pesantren yang membawa akidah yang Kau ridhai ya Allah. Makmurkan, jaga pengasuh-pengasuhnya ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami pendukung, pejuang pesantren-pesantren tersebut ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Yang ya Allah kami ingin berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad bersama pesantren-pesantren itu ya Allah. Apakah dengan ilmu kami atau harta yang Kau berikan kepada kami, atau tenaga kami atau pikiran kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami untuk berjuang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan di padang mahsyar nanti yang mengerikan menakutkan, kami ingin bersama Rasulullah kekasih-Mu Nabi Muhammad di bawah benderanya. Kemudian kami disuruh pergi ke telagamu, ke telaga kekasih-Mu Nabi Muhammad. Lalu kami minum dari air telaga tersebut, dan siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian Kau perintahkan kami untuk meluncur ke surga seperti kilat ya Allah. Dan kami sadar kuncinya adalah hari ini Allah, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, seperti Kau mudahkan lisan kami berucap cinta, mudahkan hati kami mencintai. Engkau yang menciptakan lisan kami, Engkau juga yang menciptakan hati kami. Engkau telah mudahkan lisan kami untuk mengucapkan cinta. Kami mohon, mudahkan hati kami untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bencikan kepada kami semua yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, pendiri Lirboyo, Ar-Risalah yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni, angkat derajat mereka, dan sampaikan semua kebaikan yang ada di sini kepada mereka. Dan susulkan kami kelak setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat dalam husnul khatimah ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak, kami sering berbohong dengan diri kami sendiri. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, telinga kami sering dengar yang haram, lisan kami sering berucap yang haram dan haram ya Allah. Sungguh Kau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, kami yakin dan kami tahu Engkau maha pengampun. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, yang sangat-sangat banyak yang kami tidak mampu untuk menghitungnya. Akan tapi Engkau maha tahu ya Allah, sebesar apapun dosa kami, kami yakin pengampunan-Mu lebih luas, lebih agung. Maka ampuni kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Sungguh ya Allah, jika karena yang telah kami lihat, kekotoran mata kami sudah cukup Engkau untuk menghancurkan mata kami. Dengan dosa mata kami sudah cukup Engkau untuk menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon ya Allah, jangan hancurkan mata kami. Ampuni mata kami yang sering melihat yang haram itu ya Allah. Jangan hancurkan ya Allah. Di sana ada haram yang kami mengerti itu haram ya Allah. Kami sadar itu dosa, kami sadar itu haram. Dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Kami tahu itu haram, akan tapi kami masih melakukannya ya Allah. Maka di majlis mulia ini Allah, mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa itu ya Allah. Ya Allah, dosa itu ya Allah ampuni. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kau ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami mengajar. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan hati dan lisan kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yu'na. Rabbana taqabbal minna min salatina wa siyamina. Allahumma ja'alna wa aulatan jami'an ta'ala fi hadzal mahad min ulama'il amilin wa muttaqin ma rabbana hablana min azwajina. Allahumma arina haqq wa hadaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati salam al-Fatihah. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Makasih, jazakumullah, masyaallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.